kami akan mendapat briefing dari Dr. Kusnanto Anggoro tentang geopolitik dunia dan tantangan Indonesia ke depan. Kepada Bapak, Dokter, kami persilakan. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat pagi, selalu dalam keadaan sehat mudah-mudahan. Kita coba untuk ingin melihat beberapa hal terkait dengan geopolitik dunia sebagai sebuah tantangan dari yang kita akan hadapi pada tahun 2021. Tahun 2021 hampir bisa dipastikan merupakan perubahan geopolitik yang jauh lebih spesifik. Kita tahu bahwa dalam beberapa tahun terakhir saja geopolitik dunia tidak lagi bisa dinilai berdasarkan pada conventional geopolitics. Pertama adalah karena perubahan kepemimpinan di Amerika Serikat dengan tampilnya Presiden Joe Biden dan Wakil Presiden Kamala Harris. Itu tentu merupakan sesuatu pertanyaan tersendiri tentang bagaimana Amerika Serikat akan berdiplomasi, akan mempengaruhi politik dunia dan sebagainya dan sebagainya. Yang kedua adalah bahwa China juga akan mengeluarkan sebuah program baru, 14-15 years plan. Jadi program 5 tahun yang ke-14, Belt Road Initiative, dan tentu juga akan membawa implikasi pada Laut Cina Selatan. Beberapa scholar Cina itu menerbitkan buku tentang bagaimana historical claim itu mempunyai legalitas internasional. Di samping itu yang ketiga tentunya adalah bagaimana kemudian mencoba memperbaiki katakanlah atau reorientasi geopolitik dunia sebagai konsekuensi dari perubahan yang terjadi di banyak tempat. Menguatnya kecenderungan kerjasama atau semacam tacit alliance antara Israel, Bahrain dan Uni Emirat Arab. Ini akan sangat mempengaruhi tentang perdamaian, khususnya adalah di Palestina. Renegosiasi tentang nuklir Iran, pertarungan antara Indo-Pasifik dengan katakanlah Belt Road Initiative misalnya, memasuki dimensi lain. Nah, kita Indonesia harus dipastikan tentang langkah-langkah apa yang harus diambil. Itu nanti akan mempengaruhi bagaimana posisi kita di dalam beberapa persetujuan internasional, termasuk diantaranya adalah Non-Proliferation Treaty tahun 1967. Kemudian dalam konteks infrastruktur misalnya, kita salah satu program pemerintah yang paling penting adalah untuk memajukan infrastruktur. Ini tentu kemampuan diplomatik, kemampuan pertahanan, dan kemampuan intelijen akan menjadi sesuatu yang sangat penting. Saya selalu membayangkan bahwa tahun 2045 itu menjadi salah satu tonggak penting di mana Indonesia bisa memastikan diri tidak melulu sebagai sebuah negara middle income dengan pendapatan sekian dolar per tahun, tapi betul-betul middle power yang mempunyai pengaruh yang bisa ikut menentukan katakanlah perdamaian dunia. Katakanlah menguatnya aliansi atau kerjasama atau kedekatan antara Bahrain, Uni Emirat Arab, dan Israel yang tampaknya pasti akan diikuti oleh Arab Saudi, itu akan menimbulkan sesuatu yang menurut saya akan lebih menyulitkan Palestina. Sebenarnya keliru besar ketika kita menyamakan persoalan Palestina sebagai persoalan agama, bahwa sebenarnya persoalan Palestina adalah persoalan merupakan bagian peninggalan sejarah dari kolonisasi. Kita tidak perlu mengidentifikasi persoalan itu sebagai semacam persoalan agama atau persoalan identitas. Bagaimana suatu negara dalam hal yang tadi kita sebut adalah Iran juga mempunyai komitmen pada global norm yang lain. Pada tahun 2021 akan mulai intensif dibicarakan tentang 5G network global norm. Terakhir saya kira yang paling dekat saja yang itu bisa dipastikan akan terjadi pada tahun 2021 adalah impact tentang bagaimana yang akan terjadi terkait dengan penanganan pandemik COVID. Amerika Serikat pasti akan kembali ke World Health Organization, akan kembali ke UNESCO, akan kembali ke Trans-Pacific Partnership. Dunia transforming menuju kepada sesuatu yang baru dengan pelaku-pelaku baru, dengan aturan-aturan baru dan seterusnya. Kita tidak perlu risau misalnya dalam konteks Papua, karena saya yakin dari segi politik dan hukum internasional posisi Indonesia cukup kuat. Benny Wenda akan mendapatkan support. Saya kira itu tidak mungkin. Bahwa perubahan-perubahan global itu pada akhirnya akan membawa kita pada sebuah avenue baru, tatanan-tatanan baru. Karena muncul wacana baru, yaitu apa yang disebut sebagai tentang human right correction atau remedial human right issue. Foreign policy begin at home.
sulit bagi diplomat Indonesia untuk meyakinkan katakanlah audiens internasional kalau kita di Indonesia sendiri menyatakan atau membuat pernyataan yang juga tidak firm, yang juga tidak kelihatan koheren maupun sinergetik. Diplomasi di Indonesia itu didefinisikan sebagai diplomasi yang sifatnya adalah multisektoral, yang masing-masing itu bernaung di bawah stakeholder tertentu, sehingga Kementerian Luar Negeri juga hanya berada dalam posisi coordinating, bahwa kita harus yakin bahwa diplomasi kita baik yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri maupun yang lain-lain itu akan memperteguh kemampuan Indonesia. Mungkin kita perlu untuk melihat ke masa lalu, merefleksikannya ke masa depan, tapi kita harus memahami bahwa kita berada di dalam sebuah medan pergumulan yang berbeda. Kita pada tahun 2021 itu sedikit lebih kompleks. Bagaimana penilaian Bapak tentang leadership Bapak Presiden Jokowi Pak Amin dalam menghadapi tantangan perubahan politik dunia sekarang ini, menghadapi khususnya kasus-kasus seperti Papua? Papua is part of Indonesian sovereignty. Pengakuan internasional cukup besar. Papua sah merupakan wilayah dari Republik Indonesia. Persoalan yang bersifat politik, persoalan yang bisa diselesaikan secara politik, tapi bukan merupakan persoalan tentang keabsahan wilayah Papua sebagai bagian dari Republik Indonesia. Apa rekomendasi Bapak kepada pemerintah dan khususnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah? Karena kita tahu bahwa permasalahan ini sangat berhubungan dengan kebijakan-kebijakan. Harus ada ketegasan pemerintah pusat untuk memastikan bahwa dalam hal-hal tertentu itu Papua tetap merupakan kendali dari pemerintah pusat. Kritik-kritik itu sebenarnya lebih terkait dengan katakanlah misbehavior, tindakan-tindakan di lapangan daripada persoalan-persoalan prinsip. Artinya referendum di Papua tidak mempunyai celah sama sekali untuk mendapatkan katakanlah dukungan internasional. Jangan bayangkan Papua sekarang seperti Papua pada tahun 1960-an misalnya, yang pada waktu itu memang tidak mungkin untuk melibatkan begitu banyak orang. Jadi menurut saya referendum tidak bisa. Otonomi khusus saya kira merupakan sesuatu yang sangat penting. Otonomi khusus itu nanti akan berkaitan dengan bagaimana partai lokal di Papua. Itu maka sangat mungkin partai lokal di Papua itu boleh-boleh saja, tapi hanya mempunyai ranah sejauh menyangkut kebijakan di Papua. Bahwa kontestasi di level nasional dari partai-partai lokal itu harus menginduk kepada partai nasional yang ada. Saya sendiri mengatakan bahwa we strike the balance between the two lah. Di satu sisi mengakomodasi demokrasi, yaitu membolehkan katakanlah partai lokal di Papua, kita mencoba supaya pembolehan itu tadi tidak akan keluar dari bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Harus ada kesepakatan kita untuk menjaga supaya kepatuhan, ketaatan, keinginan kita untuk menjaga nilai maupun norma dan prinsip-prinsip demokrasi itu tidak keluar dari katakanlah kebersamaan kita sebagai sebuah bangsa dan sebagai sebuah negara. Bukan karena substansinya, tapi karena cara kita memandang. Tapi kemudian realisasi itu sangat memerlukan upaya-upaya domestik yang luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Pak.